Selamat datang di program sosialisasi untuk akreditasi klinik, bersama kami Departemen Medical Training. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai dasar kebijakan atau undang-undang yang mengatur tentang ketentuan akreditasi ini. Undang-undang yang mengatur tentang akreditasi adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter gigi. Pada pasal 3 disebutkan yaitu, poin 1 bahwa setiap puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi. Poin 2, akreditasi dilakukan paling lambat setelah puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beroperasi 2 tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Pada pasal 14 disebutkan mengenai persiapan akreditasi yaitu, poin 1, persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, huruf A dilakukan oleh puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG untuk pemenuhan standar akreditasi dalam rangka survei akreditasi atau aksi kembali. Poin 2, kegiatan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas A. Pengisian penilaian mandiri, self-assessment, B. Penyusunan program peningkatan mutu, C. Penetapan dan pengukuran indikator mutu, dan 2022, nomor 1207. D. Pelaksanaan keselamatan pasien. Kemudian pada pasal 17 dijelaskan mengenai pelaksanaan akreditasi yaitu bahwa pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, huruf B meliputi A. Survei, dan B. Penetapan status akreditasi. Selanjutnya pada pasal 22 disebutkan mengenai kegiatan yang dilakukan pasca akreditasi yaitu, PAN 1, kegiatan pasca akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, huruf C dilakukan oleh puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG setelah mendapatkan penetapan status akreditasi. PAN 2, penetapan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG terakreditasi. Poin 3, kegiatan pasca akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan membuat dan menyampaikan PPS kepada lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan Daerah dan Kota, dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Poin 4, PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Berikut ini kita akan membahas tentang persyaratan klinik yang dapat mengajukan akreditasi yaitu, pertama, memiliki perizinan berusaha dan sudah teregistrasi di Kemenkes. Kedua, penanggung jawab teknis klinis seorang tenaga medis yang memiliki surat praktek atau SIP di klinik tersebut. Ketiga, seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik yang menyelenggarakan kesehatan atau pemberi asuhan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku dan dibuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK. Keempat, ada bukti pengisian aplikasi sarana prasarana alat kesehatan atau ASPAK yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kelima, ada bukti pelaporan indikasional mutu atau INM melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 3 bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Keenam, ada bukti pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 3 bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Pada pasal 24.1 disebutkan bahwa penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah melalui A. Pengusulan survei, B. Penjadwalan survei, C. Pelaporan hasil survei, D. Verifikasi laporan hasil survei, E. Pemberian rekomendasi status akreditasi, F. Penetapan status akreditasi, G. Penerbitan elektronik sertifikat akreditasi, dan H. Kegiatan lain dalam penyelenggaraan akreditasi. Kemudian pada poin 3 disebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikembangkan oleh Menteri. Dan pada poin 4 selain teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
Lembaga penyelenggara akreditasi dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara akreditasi. Dan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan akreditasi harus memperhatikan prinsip satu data Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada pasal 20 dijelaskan bahwa penetapan akreditasi dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi penetapan status akreditasi dari lembaga penyelenggara akreditasi, melalui penerbitan sertifikat akreditasi elektronik yang diberikan kepada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Sertifikat akreditasi elektronik berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah mendapatkan status akreditasi dapat mencantumkan status akreditasi di bawah atau di belakang nama masing-masing puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG dengan huruf lebih kecil. Pada pasal 19, laporan hasil survei diserahkan oleh tim surveyor kepada lembaga penyelenggara akreditasi selama 2 hari kerja terhitung sejak survei dinyatakan selesai. Kemudian lembaga penyelenggara akreditasi melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi penetapan status akreditasi kepada Direktur Jenderal paling lama 3 hari kerja sejak laporan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima. Dalam hal terdapat dalam proses survei, lembaga penyelenggara akreditasi menyampaikan catatan perbaikan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi. Penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Rekomendasi penetapan status akreditasi berupa terakreditasi atau tidak terakreditasi. Vaskes dapat menunda jadwal survei tanpa denda atau ganti rugi apabila terjadi. Yang pertama, keadaan kahar antara lain bencana alam. Kedua, bencana non-alam atau peristiwa besar lainnya yang tidak terduga yang mengganggu operasional dan ketiga, mogok kerja massal yang menyebabkan Vaskes harus berhenti pelayanannya. Keadaan penundaan jadwal harus dalam kesepakatan pelaksanaan akreditasi. Penyampaian adanya penundaan survei disampaikan Vaskes kepada lembaga penyelenggara akreditasi paling sedikit 7 hari kerja melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Vasyankes atau SINAF sebelum tanggal pelaksanaan dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan. Kegiatan survei akreditasi akan dihentikan apabila Vaskes tidak mematuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang telah ditandatangani antara Vaskes dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian menyampaikan penghentian survei kepada Vaskes disertai dengan alasan penghentian survei tersebut, dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Adapun kriteria status akreditasi klinik adalah sebagai berikut. Jika keseluruhan bab mendapatkan nilai minimal 80% maka hasil akreditasi adalah paripurna. Jika bab TKK mendapat nilai minimal 80%, sementara bab PMKP mendapatkan nilai minimal 60% dan bab PKP minimal 80% maka nilai akreditasi adalah utama. Bila bab TKK mendapat nilai minimal 75%, dan bab PMKP mendapat nilai minimal 40% dan PKP 75%, maka hasil akreditasi adalah madya. Jika bab TKK mendapat nilai kurang dari 75%, bab PMKP kurang dari 40% dan PKP kurang dari 75% maka hasil akreditasinya adalah tidak terakreditasi. Pada pasal 30, dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi dapat melibatkan asosiasi perhimpunan fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi dan/atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Kegiatannya meliputi supervisi, pemberian konsultasi dan bimbingan teknis, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi. Sementara itu pembinaan oleh Bupati atau Wali Kota meliputi A. Fasilitasi pemahaman standar akreditasi, B. Pembinaan penyusunan PPS, C. Pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu, D. Pembinaan dalam penetapan dan pengukuran indikator mutu, dan E. Pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Pada pasal 31 dijelaskan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan penetapan status akreditasi atau rekomendasi pelaksanaan kembali survei akreditasi kepada lembaga penyelenggara akreditasi, apabila ditemukan A.
Ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan standarisasi pada saat validasi. B. Adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu berdasarkan laporan melalui sistem informasi, dan atau C. Ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TP, dan TPMDG yang telah mendapatkan penetapan status akreditasi dan akan dilakukan penyesuaian penetapan status akreditasi harus dievaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar akreditasi dengan status akreditasi yang diperolehnya oleh Direktur Jenderal. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, untuk dijadikan dasar penetapan status akreditasi baru oleh Direktur Jenderal. Pada pasal 32, selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara akreditasi. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk A. Monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara akreditasi. B. Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara akreditasi, meliputi 1. Pencapaian indikator kinerja lembaga, dan 2. Pencapaian target indikator mutu lembaga, dan C. Menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara akreditasi dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditemukan. A. Lembaga penyelenggara akreditasi tidak lagi memenuhi persyaratan. B. Lembaga penyelenggara akreditasi tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak kredibel, dan atau terdapat tindakan kecurangan oleh lembaga penyelenggara akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan atas penetapan lembaga penyelenggara akreditasi. Demikian penjelasan mengenai dasar kebijakan dan peraturan perundangan tentang akreditasi klinik. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.